Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nania Lucy Ulia dengan NIM 470, mahasiswa Fakultas Hukum kelas 2G, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Ananda Putri, NIM 2020 1011 0311 414 dari kelas 2 FHG. Di video kali ini kami akan membahas tentang kriminologi. Yang pertama, kami akan membahas tentang kejahatan dan kriminologi. Ketika kita mendengar kata kriminologi, pasti yang terlintas di benak kita yaitu kriminal dan kejahatan. Apa sih sebenarnya kriminologi itu? Nama kriminologi diperkenalkan pertama kali oleh Paul Sopinar pada tahun 1879. Seorang ahli antropologi dari Prancis. Secara harfiah dan etimologis, kriminologi berasal dari kata krimin yang berarti kejahatan dan penjahat, serta kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang kriminologi. Di antaranya, yang pertama, Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang kedua, Sutherland menyatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala atau fenomena sosial, sehingga kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran. Yang ketiga, Paul Mudikdo menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Yang keempat, W.M.I. Nudge yang menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibat dari kejahatan tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu Thorsten Selin menyatakan bahwa kriminologi a king without a country, atau dalam bahasa Indonesianya, seorang raja tanpa daerah kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian kriminologi. Fokus utama kajian kriminologi itu terdiri dari yang pertama, arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan. Yang kedua, mengapa orang berbuat jahat atau etiologi kejahatan. Yang selanjutnya, bagaimana penjahat kriminologi. Yang selanjutnya, pembinaan penjahat, bentuk kejahatan, akibat dari perlakuan jahat, dan yang terakhir, mencegah kejahatan agar tidak terulang. Secara garis besar, menurut I.S. Susanto, kajian kriminologi meliputi yang pertama, kejahatan, yang kedua, pelaku, dan yang ketiga, reaksi masyarakat. Setelah kita mempelajari tentang kriminologi, kita pasti penasaran dengan kejahatan. Apa kejahatan itu? Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan merugikan satu orang bahkan banyak orang, seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya. Yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan dari pokok penyelidikan ilmu itu sendiri, yaitu kejahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan ilmu pengetahuan lain, yaitu kejujuran, tidak berat sebelah, teliti, dan lain sebagainya, seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan Homo sapiens.
Ada beberapa rumusan dan definisi mengenai kejahatan dari beberapa ahli kriminologi. Yang pertama, Paul Mugdido menyatakan, kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Yang kedua, Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Yang ketiga, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota kejahatan tersebut. Yang keempat, Redelev Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana. Dan yang terakhir, yaitu Bonger, menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan antisosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi. Itulah beberapa tinjauan singkat mengenai kriminologi dan kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai mazhab positif Italian dalam memandang persoalan kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan mazhab Italian atau yang sering disebut juga dengan mazhab antropologis. Nah, mazhab antropologis sendiri berpanutan pada ajaran Lombroso. Dalam menguraikan persoalannya, dalam tiap orang lain mengetahui bahwa born criminal, sesudah penyelidikan selesai dapat ditentukan suatu definisi. Barangkali sebab biarpun definisi itu sudah ditentukan, masih juga ia tidak tepat, sebab ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya tidak pernah selesai. Jika didefinisi artikan sebagai suatu kesimpulan yang mencakup semuanya, maka pendapat Winkler untuk seseorang yang penyelidikannya berdasarkan induksi agaknya memang betul. Tetapi suatu definisi juga dapat diartikan suatu penentu atau pembatasan sementara, dengan tiada maksud lain kecuali agar jangan ada salah paham. Banyak sekali diskusi menjadi sia-sia karena para pembicara tidak membicarakan soal yang sama. Akan terbukti bahwa karena Lombroso tidak mempergunakan definisi seperti yang disebutkan di atas tadi. Dalam membicarakan soalnya banyak timbul kesalahpahaman. Sesuai dengan ajaran evolusi dimulai dengan uraian tentang kejahatan dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang makan serangga mau dianggap penjahat. Hal ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Akibat pertama dari tidak adanya definisi. Dalam suatu jenis berjuang melawan yang lain. Yang satu merupakan umpan untuk yang lain. Untuk dinamakan hal yang demikian sebagai kejahatan tidak ada artinya sama sekali. Kemudian dunia hewan tampil ke atas panggung kriminologi. Pembuatan dari suatu jenis hewan terhadap jenis lainnya diduga terhadap manusia tersebut sampai pada kunjungan yang suka mencuri makanan. Pada hewan dari suatu jenis, dengan sendirinya kejahatan hanya dapat dibayangkan dalam hal ini. Lombroso menyebut perjuangan perebutan betina atau pemilihan betina guna pelanjutan keturunan dan diduga perebutan untuk menjadi pemimpin dari kawanan tersebut. Untuk dapat menghubungkan semuanya ini dengan soal kejahatan. Agaknya pandangan terhadap alam ini sangat dipengaruhi oleh kriminologi. Lombroso diduga mengakui hal ini dan menyatakan sebagai hal-hal yang benar, sama dengan kejahatan, bahwa dalam kawanan hewan seperti kuda, sapi, gajah, anggotanya yang mengacau sering diusir. Dengan sedikit kemauan baik, kita dapat memelihara adanya sekedar persamaan dengan kejahatan yang patologis. Sementara yang berani ini adalah salah, sama sekali salah. Pertama, Lombroso rupanya masih menyadarkan diri atas aliran hukum alam, bahwa tiap-tiap pendapat tentang kesusilaan tidak sama, tetapi berubah menurut tempat dan waktu.
tidaklah diketahuinya. Suatu contoh, pembunuhan anak yang baru lahir. Ini semua banyak terjadi di kalangan orang yang masih sangat sederhana peradabannya, yang hidupnya masih mengembara, dan oleh mereka sendiri tidak dipandangi sebagai perbuatan jahat. Mengapa mereka tidak berbuat demikian? Yaitu berhubungan dengan sulitnya penghidupan yang memaksa mereka berbuat demikian. Jika tidak berbuat demikian, seluruh kelompok akan musnah. Ini semua bukan karena kebencian atau kurangnya cinta terhadap anaknya. Nah, menurut statements membuktikan bahwa bangsa yang sederhana peradabannya memelihara anak-anaknya yang dalam penghidupan langsung dengan cara kecintaan dan perhatian. Nah, untuk kejadian yang kedua, yaitu kejadian yang sama, ialah membunuh orang yang sudah tua atau bunuh diri dalam suku bangsa yang mengembara. Pendapat dan perbuatan yang demikian lenyap jika suku bangsa yang mula-mula mengembara lalu mempunyai tempat tinggal yang tetap dan bercocok tanam, yang memungkinkan mereka memelihara anak lebih banyak dan memelihara orang-orang yang sudah tua. Nah, yang kedua, Lombroso tidak membedakan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam dan di luar kelompok itu. Dalam hal ini kita menamakan in-group dan out-group. Dan Lombroso sendiri membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan kejahatan. Di antaranya ciri fisik tersebut adalah muka yang asimetris, alis yang tebal dan hidung yang pesek. Bakat jahat dimiliki oleh seorang menurut Lombroso. Tidak dapat dipindahkan atau dipengaruhi. Bakat jahat diperoleh dari kelahiran, yaitu diwariskan. Namun seiring berjalannya waktu, teori fisiogomi Lombroso mendapat kritikan, yakni meski kejahatan diperoleh melalui genetik, namun perkembangan kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan. Atas kritikan tersebut, Lombroso merevisi teorinya dan membagi 3 jenis penjahat, yaitu bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat, yakni bukanlah penjahat sejak lahir. Mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu, yakni golongan besar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, akan tetapi susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Nah, tipe penjahat yang sudah diuraikan di atas sama sekali tidak memungkinkan bahwa ciri-ciri lahir yang dikemukakan oleh Lombroso terlihat pada penjahat. Demikian sifatnya sehingga dapat dikatakan suatu tipe penjahat. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu yang mustahil dihindari haruslah berbunyi bahwa tidak ada hal seperti penjahat yang mempunyai pola. Yang mempunyai pola seperti apa? Yaitu pola jasmani yang khas sejak lahir maupun tipe penjahat tidak dapat dipertahankan. Sedangkan masih merupakan suatu pertanyaan apakah memang demikian maksud Lombroso. Salah satu akibat yang terpenting dari karangannya adalah bahwa Lombroso, terutama karena perkembangan ajarannya kemudian, memberikan sokongan pada pendapat mengenai psikiatri kriminal yang mulai timbul di Prancis. Dengan demikian, antropologi kriminal toh juga yang memberikan bantuan untuk memperdalam pengertian mengenai sebab-sebab patologis dan dari kejahatan. Sebaliknya, mazhab Italia sangat meremehkan pengaruh terhadap keadaan lingkungan. Nah, dalam suatu hal mazhab antropologis malahan menghalang-halangi majunya kriminologi. Karena menurut mazhab kriminologi memberikan sugesti bahwa penjahat dipandang dari sudut biologi adalah makhluk yang tidak biasa atau abnormal. Untuk dapat menduga saja sugesti tersebut, kita harus ada pengalaman yang sendiri pada waktu itu. Nah, setelah mendengar
bagaimana masa positif Italian dalam memandang persoalan kejahatan, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab lingkungan atau aliran sosiologi kriminal atau biasa juga disebut dengan mazhab Prancis dikemukakan oleh seorang mahaguru di Prancis dalam ilmu kedokteran dan kehakiman, yaitu Alexander Lacassagne pada tahun 1879. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal, menolak tentang adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Seseorang itu menjadi atau berbuat jahat ialah disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan dengan mudah akan menimbulkan kejahatan daripada anak-anak yang tinggal di lingkungan yang baik. Selain itu, salah satu penyebab kejahatan jika harga barang-barang tinggi, misalnya karena peperangan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari. Sudah tentu, kejahatan seperti pencurian, korupsi akan lebih besar jumlahnya daripada masa-masa normal. Begitu pula di kota-kota besar, pengaruh film-film yang tidak baik serta buku-buku yang tidak seharusnya dibaca oleh anak-anak tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka ikuti dari film-film atau buku-buku tersebut. Dalam hal ini, politik kriminal atau ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan itu teristimewakan harus ditujukan kepada perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Misalnya dengan jalan pemberantasan tunasusila, sensor film-film dan buku-buku, dan lain-lain. Sedang si penjahat itu diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi sebenarnya salah pula jika hanya menitik beratkan penyelidikan tentang sebab-sebab kejahatan pada keadaan masyarakat saja dan menyampingkan faktor individual dari seseorang karena ternyata bahwa keadaan masyarakat atau pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindarkan sifat-sifat jahat dan dari seorang penjahat. Jadi, kesimpulan dari mazhab lingkungan ini yaitu yang pertama, kejahatan dan penjahat dibentuk oleh lingkungan sosial, bukan dibawa sejak lahir. Yang kedua, pengaruh timbulnya kejahatan dapat bermula dari lingkungan tempat tinggal penjahat dan pendidikan dari penjahat, ekonomi, stratifikasi sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, bahwa ketika melakukan penyelidikan tentang sebuah kejahatan, tidak bisa menitik beratkan saja mengenai lingkungan sosial, tetapi juga tentang sifat-sifat jahat yang ada dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori dari mazhab lingkungan, yaitu sosiologi kriminal. Ketika membicarakan tentang pelopor dari sosiologi kriminal, kita mengetahui bahwa beberapa pengarangnya umumnya dari kalangan sosialis mementingkan keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan. Nah, aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 karena timbulnya sistem baru dalam perekonomian dan kelihatannya bertambah. Sudah dapat diramalkan pula
bahwa teori baru dalam lapangan ilmu kemasyarakatan yang timbul kurang lebih pada pertengahan abad ke-19. Pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi, yang dinamakan historis materialisme, akan berpengaruh besar terhadap kriminologi. Menurut teori-teori tersebut, faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis dan primer. Dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya. Nah, rumusan klasiknya dapat dilihat dalam karya M. Maruzur, Kritik the Politician Economy tahun 1849. Dua ucapnya, yaitu masyarakat mempunyai penjahat-penjahat sesuai dengan karyanya sendiri-sendiri. Menurut ajaran ini, itu harus dibaca. Tiap-tiap cara produksi mempunyai penjahat-penjahat sesuai dengan jasa karyanya sendiri-sendiri. Menurut jalan pikiran ini, jadinya tidak hanya dipersoalkan sampai di mana faktor ekonomi seperti kesenjangan mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Nah, menurut dari Kolanjani tahun 1847 sampai dengan 1921 dalam bukunya Sosiologi Kriminal juga menentangkan aliran antropologi. Ia menunjukkan kepada hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, antara kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacur, dan juga berasal dari keadaan perekonomian, dan kepada dasar ekonomi daripada kejahatan politik. Kolanjani menekankan pula adanya hubungan antara sistem perekonomian dan faktor-faktor umum dalam kejahatan. Hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, mendekatkan pada kejahatan. Beberapa hasil etiologi dari sosiologi kriminal tidak dapat dipungkiri, menyebabkan kita mempunyai pandangan yang lebih dalam uraian yang pendek tentang kriminologi ini. Tidaklah memungkinkan menguraikan seluruh bahan-bahan yang didapatkannya. Untuk lebih memahami tentang kejahatan, kita akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan beberapa tindakan kejahatan di lingkungan sekitar kita. Sejumlah aksi kejahatan di beberapa daerah terekam kamera CCTV. Di Jakarta, CCTV merekam aksi pencurian burung kicau jutaan rupiah yang berhasil digagalkan. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV merekam saat pelaku perampasan telepon genggam seorang bocah terjatuh usai dilempari pot tanaman oleh warga. Aksi pencurian burung kicau jutaan rupiah ini gagal setelah pemiliknya yang memergoki mengejar dan warga yang tengah melintas mengendari motor menendang motor pelaku. Pelaku yang kepergok langsung melempar sangkar beserta burung curian ke jalan lalu tancap gas. Aksi pelaku ini terbilang nekat karena pelaku beraksi di siang hari dan di gang sempit yang ramai lalu lalang orang. Di Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV merekam saat perampas telepon genggam bocah jatuh dari sepeda motor setelah dilempari sebuah pot tanaman oleh warga. Meski sudah terjatuh, pelaku berhasil lolos karena saat warga akan menangkap, pelaku mengancam dengan senjata tajam. Berkat rekaman CCTV, pelaku berhasil teridentifikasi dan ditangkap polisi. Belakangan pelaku diketahui adalah residivis dan berkilah nekat merampas telepon genggam karena butuh modal usaha. Kini akibat perbuatannya, pelaku terancam melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Pencurian di sebuah minimarket berhasil terekam CCTV di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengambil sejumlah barang dan memasukkan ke kantong plastik. Aksi pencurian yang terjadi pada Kamis pukul 5.30 pagi ini baru diketahui saat pegawai yang hendak membuka toko menemukan sejumlah barang di minimarket sudah kosong. Menurut polisi,
pelaku masuk minimarket dengan menjebol atap. Pelaku juga merusak sejumlah sistem CCTV dan sensor alarm pintu. Sementara itu, 2 dari 4 kawanan pelaku pencurian toko es krim yang aksinya terekam CCTV di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Kamis pagi. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 1 buah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk mencongkel jendela toko. Sedangkan barang bukti berupa kipas angin dan mesin kasir sudah dijual oleh para pelaku. Petugas pun terpaksa menembak kaki salah satu dari tersangka lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Februari lalu. Para pelaku beraksi dengan merusak jendela toko es krim di saat toko ditinggal pemiliknya. Dia menyasar rumah kosong, ruko dengan melakukan perusakan pintu dengan menggunakan alat seperti obeng. Untuk komplotan ini masih 2 orang lagi masih dalam pencarian kami. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, sedangkan 2 lagi yang belum tertangkap masih dalam pencarian petugas. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah orang nekat menghadang truk trailer dan meminta uang secara paksa. Ironisnya, peristiwa ini terjadi pada siang hari dan lewat dari pengawasan petugas. Informasinya kami rangkum bersama sejumlah informasi lain dalam Kilas Peristiwa. Aksi kejahatan jalanan marak terjadi di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah pelaku nekat menghadang truk trailer tanpa ada rasa takut tertabrak truk. Ironisnya, aksi kejahatan ini terjadi saat siang hari dan tidak ada petugas yang mencegahnya. Para pelaku bahkan tidak segan-segan melukai korban bila permintaannya tidak dipenuhi. Para pelaku meminta paksa uang sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000. Video pemukulan seekor kucing hingga tewas sempat viral di media sosial. Video ini membuat komunitas Animal Defender Indonesia membuat aduan ke pihak kepolisian terhadap tersangka berinisial RH. Pasca adanya laporan, Kepolisian Metro Bekasi menangkap tersangka dan mengatakan jika RH bisa dijerat pidana maksimal 9 bulan penjara jika terbukti bersalah. 302 ya, tentang apa itu? Penyiksaan terhadap hewan. Gitu. Ancaman penjaranya berapa itu? Kalau sampai mati 9 bulan. Sementara itu, pemilik kucing Sugiyah bersama suami dan anaknya mengaku sudah memaafkan RH. RH juga disebut telah membuat surat permohonan maaf secara tertulis. Karena sering banyak kucing yang pada buang kotoran kali gitu, Pak, mungkin gitu. Tapi sebenarnya saya yakin, percaya kalau beliau itu, pelaku itu nggak sengaja. Makanya kami dari pihak keluarga sudah memaafkan. Sementara itu, seekor kucing peliharaan di Cirebon, Jawa Barat ditembak oleh seorang warga hingga mengalami kebutaan dan terpaksa dirawat intensif unit rescue komunitas pecinta kucing Cirebon. Pemilik kucing dan komunitas pecinta kucing Cirebon ini langsung melaporkan kasus penembakan kucing tersebut ke pihak kepolisian. Menurut pengakuan pelapor, warga yang menembak berdalih menembak si kucing lantaran tertangkap tangan saat memakan ternak ayam. Kondisinya buta ya? Kondisinya buta sebelah kiri. Ya. Itu dijahit, kenapa Bu dijahit? Dijahit karena kena sasaran apa sih? Tembak senapan angin. Berapa jahitan? Itu 3, bagian dalam 3, bagian luar 3. Pihak Polsek Ciwaringin Cirebon yang menerima laporan pemilik kucing kini tengah mendalami laporan dari pemilik serta komunitas pecinta kucing Cirebon ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus penganiayaan hewan meramaikan media sosial beberapa hari terakhir. Tidak hanya dianiaya, ternyata anjing dan kucing ini dikonsumsi oleh pelaku. Lalu bagaimana hukumnya dan dampaknya terhadap kesehatan? Berikut laporan khas redaksi. Sepekan ini kasus penganiayaan hewan meramaikan jagat maya.
Seekor anjing milik warga Jalan Kapten Jumhana, Medan, Sumatera Utara dianiaya seorang pemuda hingga mati sebelum dibawa kabur. Aksi pemuda ini terekam kamera pengawas. Seorang warga yang mengetahui aksi penganiayaan dan pencurian menduga anjing akan dikonsumsi. Kita pakai roti. Selain itu? Baru itu apanya anjingnya kan tergeletar, diambilnya lah pergi. Itu biasa pencuriannya untuk apa, Bang? Untuk dijual lagi atau untuk dipotong? Mungkin dijual atau jadi saksang itu. Selain anjing, penganiayaan terhadap kucing juga meramaikan jagat maya. Seorang warga Medan, Sumatera Utara mengunggah kisahnya tentang penemuan kucing hilang yang telah menjadi bangkai di media sosial. Warga yang menemukan lokasi pemotongan kucing dan bagian tubuh kucing kemudian melapor ke polisi. Petugas Polsek Medan Area Medan, Sumatera Utara menggeledah rumah terduga pelaku pemotongan kucing di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 2, Medan. Polisi menemukan sejumlah kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong. Tetangga tersangka mengaku sudah mengetahui aksi keji ini sejak belasan tahun lalu. Itu aja lah kerjanya, orang lajang dia motong kucing. Ya untuk dijualnya lah, untuk makannya ya, cari makannya. Setiap hari, Pak? Setiap hari, ini kan baru siap apa dia nih motong ini. Ditemukannya rumah jagal kucing ini membuat prihatin para pecinta kucing. Mereka meminta agar tersangka penjagal kucing ditangkap. Dan yang kita takutkan, ini kucing nanti ke depannya bakal dijadikan olahan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Karena kan kita nggak tahu, itu kucing posisi udah dicincang, udah diapa, kita nggak tahu itu daging apa. Perihal mengkonsumsi daging kucing, Dokter Hewan Berlian Widanti mengatakan bahwa kucing tidak digolongkan hewan konsumsi karena memiliki penyakit zoonosis. Di Indonesia sendiri, hewan itu sudah terbagi, yaitu hewan ternak, hewan peliharaan, dan satwa liar. Nah, kucing ini termasuk ke dalam hewan kesayangan, sehingga tentu saja dia tidak untuk dikonsumsi. Apalagi di hewan itu ada penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari manusia ke hewan maupun sebaliknya. Sementara itu, kasus penganiayaan hewan dapat dijerat pidana meski hewan yang dianiaya bukan tergolong hewan dilindungi. Menurut advokat Violeta Berandini, sanksinya bukan hanya denda, namun juga penjara. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau bahkan sampai mati, maka pelaku penganiayaan tersebut bisa diancam pidana penjara paling lama 9 bulan. Dan jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas oleh negara. Ia menambahkan, masyarakat yang mengetahui kasus penganiayaan hewan bisa melapor ke polisi dengan menjelaskan kronologis tindak kekejamannya, lokasi kejadian, serta membawa barang bukti rekaman video. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, setelah menonton video tersebut, kita sadar bahwa kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa terkecuali. Jadi, dimanapun kita berada dan kapanpun kita melakukan aktivitas, kita harus tetap berhati-hati dan menjaga setiap barang yang kita miliki. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya maupun media teman saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.